Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, kali ini, di video kali ini ada hal yang berbeda nih di channelnya Mem Yuri. Karena saya punya segmen baru yang sangat menarik, yaitu segmen di balik gerbang sekolah. Nah, tahukah kalian bahwa di segmen ini saya akan mengupas banyak hal yang ada di belakang sekolah. Nah, khusus untuk hari ini saya akan mengupas mengenai pendidikan untuk anak autis ya, di balik gerbang sekolah untuk pendidikan anak autis. Tapi saya tidak akan sendiri di sini karena obrolan saya ini akan ditemanin sama ibu yang ada di sebelah sana. Say hi, Bu. Ibu cantik ini yang bernama Ibu Eni Purnawati AMK. Ya kan ya, Bu ya. Koreksi kalau saya salah ya, Bu ya. Nah, beliau ini punya pengalaman yang banyak sekali mengenai pendidikan khusus untuk anak autis ya. Nanti kita akan bicara panjang lebar dengan Ibu Eni dan juga nanti kita akan coba tanya-tanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan autis lebih spesifik lagi. Oke, tetap di channel ini ya. Are you ready? Let's go. Nah, sekarang kita akan coba tanya-tanya lebih banyak sama Bu Eni. Bu Eni Purnawati AMK. Bu, saya sebutin profil Ibu dulu ya, karena profil Ibu ini menarik banyak banget, panjang banget ya. Kalau di sini ya, yang perlu kalian pahami bahwa kenapa saya undang Bu Eni sebagai narasumber kita, karena memang Bu Eni sudah berkecimpung di dunia pendidikan anak autis ini udah lama banget ya, Bu. Ya. Dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, dunianya Bu Eni ini kebanyakan adalah dunia pendidikan anak-anak autis ya. Beliau juga merupakan salah satu staf di Forum Tenaga Kesehatan Sekota Depok dari tahun 2006 sampai 2010. Kemudian menjadi wakil ketua Parent Support Group Yamet, betul Bu? Betul. Dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Dan juga tenaga pengajar di CAPS Pro ya, Bu ya. CAPS Pro, yaitu pengajar lepas di SDI Bina Insani pada tahun 2008 sampai 2011 ya. Nah, kemudian baru mulai itu di dunia autis dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan sekarang menjadi pengelola di Epic School ya. Epic School, ada kepanjangannya nggak, Bu tuh? Sebenarnya kalau bapaknya tuh ngasih ngasih nama singkatan itu kan Eni Eni Purnawati, I-nya individual curriculum gitu. Tapi ada namanya Epic itu kan seni kaki terepik gitu. Padahal sebenarnya di behind the scene-nya itu dari nama saya gitu. Jadi kalau saya awalnya juga cepet tanya nih saya cari-cari ini kira-kira Epic School ini nih artinya apa ya? Jadi kenapa logonya itu merah ya? Ada merah dan putih. Kita nanti ada rencana di Epic School ini akan mengadakan jadi gini, tujuan dibentuknya itu adalah untuk remaja dan dewasa. Untuk membentuk suatu lahan pekerjaan dalam bentuk kafe seperti kayak gitu. Jadi mereka yang kerja itu anak autis semua. Gitu. Nah, nanti kita akan menyiapkan tenaga itu dengan pendidikan, kemandirian finansial kalau kita bicara seperti itu. Nah, nanti anak akan dilatih. Nah, nuansanya yang akan kita ambil adalah nuansa Jepang karena kita adalah sekeluarga senang sekali dengan negara itu. Pantesan lu afronnya ada pakai afronnya gitu ya kan. Visi misinya keren. Di sini seperti itu nih, Bu. Ingat ya, jadi itu nama Bu Eni sendiri. Epic tuh nama Bu Eni. Nah, Bu En, kita masuk nih Bu En ya ke pertanyaan yang mungkin saya sendiri pribadi bakalan nanya sama Bu Eni nih ya. Kapan sih mulai tahu bahwa anak-anak menderita autisme? Nah, nih teman-teman perlu ketahui bahwa Bu Eni ini akhirnya terjun ke dunia pendidikan anak autis dan akhirnya mendirikan sekolah karena memang di latar belakangi oleh punya anak yang autistik. Tuh, punya anak yang memang autistik. Jumlah anak ada? Yang autistik sebenarnya spektrumnya itu ada 2.
Yang ada 2 yang satu autis, yang satu lagi Asperger. Asperger. Nah, jadi yang melatar belakangi ini betul ya Bu ya. Betul. Nah, kalau begitu nih Bu, nah kapan mulai tahu bahwa anak-anak ini ternyata menderita autis? Jadi anak saya yang nomor 2 itu autis, sekarang berusia 25 tahun, bulan Juli kemarin, dengan kemampuan akademik yang setara dengan SD kelas 1, tetapi pemahamannya alhamdulillah sudah bagus, dan dia mempunyai kemampuan untuk membuat cheesecake, udah dijual. Dan dia mengikuti pelatihan-pelatihan ya waktu itu di daerah sini, daerah Depok 2 itu. Nah, jadi dia di sekolah ini, dan sekolah yang lama itu dia sebagai semacam guru daripada teman-temannya. Jadi dia membuat cheesecake yang sudah dijual ada kali 50 loyang ya. Ada yang secara gratis ataupun dijual secara profesional gitu. Dan alhamdulillah tanggapan mereka melihatnya sebagai makanan yang enak dan bukan dari ABK-nya. Nah, itu yang saya suka. Jadi dia pernah mengikuti beberapa undangan-undangan ya, khususnya untuk undangan-undangan yang sifatnya disabilitas gitu ya. Jadi dia sempat ikut terjun di penjualan di di sana, terus alhamdulillah sempat juga diundang di istana waktu itu masih Mbak SBY dulu ya, wawancara juga di Dai TV sempat juga waktu itu. Jadi alhamdulillah dia sempat magang juga di Lotte Mart ya, dari prakarsa dari empati. Jadi memang alhamdulillah dia mempunyai emosi atau behavior yang perilaku yang lebih bagus lah ya, karena dulu juga di ini. Nah, dengan latar belakang seperti itu, ada niatan dalam diri saya, kenapa enggak saya lebih mengajarkan atau memberikan suatu pengalaman kepada ibu-ibu muda yang anak-anaknya masih kecil-kecil sekarang. Karena dulu angkatan anak saya di usia 25 tahun itu tahun 9 di bawah 2000 itu jumlah autis itu masih 1:500 ya. Kemudian makin lama makin meningkat jumlahnya. Terakhir waktu saya kunjungan di Jepang di University Tsukuba University dinyatakan bahwa autistik sudah mencapai 1:50. Itu waktu tahun 2017. Kemungkinan besar ini sudah mencapai bertambah. Nah, dunia itu ya kita bicara, nggak tahu di Indonesia. Perkembangannya sangat jelas banget ya. Waktu dulu saya masih kecil, Faiz itu usia berapa tahunnya? 2 atau 3 tahun ya. Itu kita masih nggak tahu tuh autis di mana, terus tumbuh kembang itu masih sepi dengan autistik. Berarti dari mulai kecil itu ya, ibu udah mulai merasakan, ya, tapi tidak tahu gimana ya, harus ngapain. Karena saya kan mempunyai latar belakang perawat yang belajar tentang tumbuh kembang anak. Oh iya. Ada sesuatu yang berbeda pada anak saya. Nah, kalau orang-orang kan menyatakan bahwa ini laki-laki ada kelembatan bicara atau apa. Tapi ini bukan kelembatan bicara yang kita bicarakan, tapi adalah sesuatu yang sifatnya yang aneh, perilaku yang aneh. Nah, saya melihatnya dia seperti ada di dunianya sendiri. Jadi kalau saya melihat dunianya, dia melihat muka kita, tapi dia tidak paham apa yang kita bicarakan. Karena apa? Untuk melihat gelas aja dia tidak tahu ini gelas. Untuk yang namanya dia begini, itu namanya minum, itu dia tidak tahu namanya minum. Jadi dia itu seperti kita melahirkan zaman dulu kan laptop yang belum diinstal. Iya, sebelum diinstal. Jadi masih ngeblank lah Bu ya. Jadi siapapun input yang akan masuk kepada anak ini itu tergantung apa yang diberikan oleh orang tua. Kalau lebih banyak pada kekerasan, anak ini akan masuk ke kekerasan. Tapi kalau diberikan sesuatu yang baik, dia akan masuk ke area yang lebih baik. Itu yang saya perhatikan dari kecil itu ibu udah tahu. Nah, mulai akhirnya sampai baru menyadari bahwa ini namanya autistik dan mulai melakukan yang namanya terapi, pengobatan atau sebagainya itu pada saat Faiz usia berapa Bu? Jadi dulu ada sistem yang di Jakarta ya, di rumah sakit besar gitu. Kita tuh harus datang itu, kebetulan dia hanya 3 tahun termasuk telat ya, intervensi dininya agak telat. Dia harus mengalami 6 bulan melihat perkembangan dan sempat dia dinyatakan retardasi mental. Tapi saya langsung bicara kepada tim itu bahwa anak kalau retardasi mental nggak begini ciri khasnya, saya bilang gitu. Jadi kayak seperti so tahu juga gitu ya, so tahu juga. Jadi ada sesuatu yang berbeda, tapi saya tidak tahu apa itu, gitu ya. Karena saya belajar tentang kejiwaan juga, saya menyangkanya itu skizofren, gitu kan, ada yang berbeda. Ya. Tapi akhirnya saya ditantang oleh si tim ini, udah kamu ke Dr. Melly itu yang merupakan pakar ya. Waktu itu di bawah tahun 2000 dia baru belajar dari Amerika tentang autism. Basicnya adalah psikiatris dia. Jadi dia tahu tentang autism seperti apa. Nah, akhirnya anak saya ini dinyatakan murni autism, tapi dalam bentuk hipo. Jadi hipoaktif autism infantil dari kecil.
Jadi bukan yang tadinya dia kelihatan normal, kemudian menjadi turun, menurun. kemudian Tapi ini jadi memang, autis. memang Tapi dari infantil kecil. dari kecil. Gitu. Perasaannya gimana sih Bu? 2 minggu saya nggak mau makan. Pernah baca ketawa sih, harusnya sedih nih jadi ketawa. Pernah baca Elizabeth Rose yang menyatakan tentang definisi kehilangan ada 4. Ada 4 ya kan? Pertama denial. Ya. Kedua anger, ketiga depresi, baru acceptance kan. Ibu udah level berapa? Mengalami itu selama 2 minggu. Sampai level keempat terakhir itu udah mengalami itu. Alhamdulillah 2 minggu walaupun dengan babak belur. Karena kebetulan saya baru jadi gini, diagnosa Faiz, saya baru Ferhat itu yang anak ketiga itu baru mengalami usia sekitar 6 bulan lah, belum setahun. Bagaimana perasaan menyusui pada saat itu? Mungkin kalau orang bilang sih baby blues ada kan? Ada seperti itu. Cuman kayak saya mempunyai kebetulan punya suami yang tidak melihat latar belakang gitu. Apapun yang terjadi harus lihat ke depan. Apapun ya. Walaupun kita nggak menyangka itu latar belakang kita kenapa punya anak ini, kita nggak tahu kan gitu ya. Mana ada yang menyangka ya. 2 minggu ini saya babak belur, istilahnya saya seperti ditonjok-tonjok atau apalah sih nggak tahu. Keluar malu atau apa itu ada di dalam itu depresi. Dan sampai di mana saya bangkit, kita langsung mencari intervensi dini, yaitu mencari tempat terapi karena kita udah ada diagnosa. Tapi sebenarnya mungkin karena saya udah mempunyai suatu bocoran tanda kutip gitu ya dari ilmu yang saya pelajari di kampus gitu ya, bahwa anak ini sebenarnya ada masalah memang, jadi udah siap seharusnya. Tapi tetap aja namanya. Aduh, orang tua ya Bu, walaupun sudah secanggih apapun mengetahui dini, tetap ada pasti perasaan itu pasti ada. Nah berarti kan langkah berikutnya yang Ibu lakukan adalah berusaha untuk berkonsultasi. Betul. Begitu mendapatkan diagnosa, mulailah yang namanya pengobatan dan terapi. Iya kan? Itu berarti langkah yang dijalani. Betul. Terus apa aja sih Bu yang Ibu lakukan selain hanya terapi? Apakah Ibu juga melatih secara mandiri anak tersebut atau hanya menyerahkan, ya udah menyerahkan kepada ahlinya aja? Iya. Jadi gini ya, pada saat babak belur itu 2 minggu, saya selalu berdoanya bukan masih kesabaran, tapi saya selalu berdoanya adalah ditambahkan ilmu. Ditambahkan ilmunya. Jadi gini, Ibu bisa bayangkan tahun 2000 itu internet nggak segampang sekarang. Jadi saya meminta suami pada saat itu di tempat kerjanya ada internet, ada kertas bekas kerjaannya gitu ya. Saya meminta dia tuh mencari informasi dalam bahasa apapun juga ya, yang bisa kita pahami gitu ya. Kebetulan di situ ada Temple Grandin, ada Anthony Woods gitu ya, yang tentang Asperger atau autistik. Nah itu saya di situ belajar. Nah saya dikasih fotokopian oleh suami. Jadi informasi itu dari suami. Karena saya HP nggak punya, internet nggak punya, segala macam dulu. Yang saya katakan ilmu adalah insting di mana saya berdoa sama Allah, ilmu yang harus saya sampaikan apa. Nah contohnya gini, Faiz itu nggak ngerti sepatu, padahal dia selalu pakai sepatu, gitu kan. Ambil sepatu, dia melihat wajah saya dan saya merasakan insting saya, dia itu menatap tapi arwahnya di mana gitu loh. Ya, kalau kita mau bicara seperti ini seperti saya itu kayak nggak masuk akal ya pembicaraan saya, tapi itu yang diserasakan, itu yang terjadi ya. Jadi insting saya pada saat itu adalah saya mengajak Faiz, tangan Faiz ini tangan saya, sepatu, ambil aja nggak ngerti. Iya. Itu namanya instruksi kan, ambil sepatu, ambil. Ini namanya kalau tangan bergerak itu adalah ambil. Sampai dia paham diulang-ulang. Nah seperti itu. Nah disitulah saya belajar. Oh ternyata kita kalau mengajarkan ini, ilmu itu ternyata pada saat Faiz umur 10 tahun baru ada ilmunya. Itu namanya ilmu DTT ternyata. Baru tahu. Ternyata udah ada tulisannya, kita udah ada insting. Nah itu makanya saya lebih kepada bukan sabar lagi. Karena saya udah tahu anak ini tidak akan bisa mungkin dihilangkan atau dibuang ataupun disisihkan. Betul. Berarti sabar itu sudah include. Seharusnya. Tapi kita lebih mengarah kepada tambahkan ilmu. Nah, disitulah yang namanya kita akhirnya ada satu kebutuhan di mana kita mempelajari. Dibukalah ilmu itu sama Allah, ada orang yang membimbing, mengajarkan, dan saya suka baca. Dan saya kan hampir cepat hafal itu baca itu. Saya memberanikan diri untuk menterapi anak saya. Sendiri. Jadi kondisi ini kenapa saya menterapikan? Karena kondisinya tidak bisa.
Saya kalau ngambil di Jakarta dulu satu sesi itu udah 100.000. Oh, Sedangkan kalau saya ngambil di daerah, dulu saya tinggal di daerah Sawangan, saya mengambil di daerah BSD itu hanya 25.000. tapi jauh. Jauh. Iya. Nah, tapi perjuangan itu yang mengajarkan saya itu belajar bagaimana menterapi anak. Jadi kita belajar mendidik anak itu bukan kita meletakkan anak itu di satu tempat, Tuh, pelajaran. tapi bagaimana kita memberikan suatu gambaran bahwa mengajarkan itu perlu dengan adanya seni. Nah, kenapa anak itu lebih takut atau lebih patuh kepada guru ataupun terapis? Karena dia mempunyai sesuatu sennya untuk mengajar. Iya. Orang tua bawaannya kan kesel ya. Nah, Lebih perasa. lebih karena perasa. orang tua. Karena kejar target. Iya. Anak saya harus begini. Ya. Nah, jadinya saya menempatkan, makanya kalau kita bicara ada ambigu, kenapa orang tua dinyatakan boleh atau tidak boleh menjadi terapis, ada dua mata pisau. Kalau Anda bisa menjadi diri Anda menjadi guru pada saat itu atau terapis, oke. Tapi Anda kalau tidak bisa melepaskan diri Anda menjadi seorang ibu, jangan jadi terapis. Makanya ada beberapa masukan dari pakar di luar negeri itu yang sempat saya ikutin konferensi itu. Beliau nggak setuju orang tua jadikan terapis karena akan jawabannya tidak objektif, dia menjadi subjektif. Iya. Tapi kalau kita melihat itu, kita nggak akan bicara seperti itu. Nah, jadi kenapa anak saya itu lebih patuh dibandingin gurunya? Karena kita udah terbiasa. Iya. Menjadi saya ini adalah guru. Iya. Di satu sisi kamu menjadi saya ibu. Oke. Kalau dibicara anak ini tidak paham, tidak juga. Anak autis itu paham. Nah, itu yang akhirnya saya bicara kepada mereka. Oke, kalian pada saat menjadi terapis belajarlah dari orang terapis itu. Bagaimana membentuk bonding atau engagement pada anak itu. Kalau kita bicara, kan kita ibu, pasti udah ada bonding. Kata siapa? Belum tuh. Ibu sama anak kalau nggak ada bonding sama juga. Iya. Karena objektivitas penilaian itu perlu ya, Bu. Perlu banget. Ya itu dia tadi, pisahkan antara kita berposisi sebagai orang tua dan kita berposisi sebagai orang lain. Makanya kalau pada saat kita mau mengajarkan anak, lupain semua. Mau kesel sama bapaknya, kesel sama anaknya. Tinggalin dulu. Masalah duit, nggak punya duit. Karena kalau enggak nanti nggak bisa objektif. Nggak objektif. Betul. Yang ada adalah kita terburu-buru, kita kejar target, nggak akan selesai. Emosional. Iya. Nah, Bu, setelah rangkaian yang sudah Ibu jalanin tadi, pasti Ibu punya harapan kan? Sudah menterapi, terus sudah mengajarkan, sudah berupaya. Harapannya apa, Bu? Padahal kan Ibu tahu bahwa oh anak saya punya uniqueness nih, anak saya punya sesuatu yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lainnya. Nah sampai saat ini saya yakin Ibu sampai sekarang masih berharap ya Bu. Ya. Pasti. Harapannya Ibu apa sih sebenarnya Bu? Kalau harapan tiap-tiap usia itu berbeda ya. Oh, ada fasenya? Fasenya ada. Saya tahap SD gitu. Kita tergantung daripada input. Input semakin kita begini kita merasa rendah. Saya mengalami satu harapan yang sangat hancur ya. Ibaratnya kita pasrah aja deh seperti omongan satu orang, omongan udahlah anak seperti ini mau diapain sih dengan biaya apapun juga kamu akan habis, tidak akan ada hasil. Itu kalau kita bicara seperti itu. Tapi harapan ini ada adalah apapun yang kita lakukan, segala sesuatu itu masalah dia pinter, dia bisa mengikuti atau apa sesuai dengan apa menjadi harapan kita secara umum. Itu adalah bonus bagi saya dulu. Tapi kalau dia mempunyai suatu perbedaan antara satu dengan satu peningkatan yang lainnya, itu adalah tujuan saya utama. Jadi mindset saya yang dulu merasakan kehidupan saya akademik lebih ditingkatkan anak atau saya itu harus ranking, saya harus juara pertama, itu berlaku pada diri saya tapi tidak berlaku pada keluarga saya. Gitu. Jadi saya menggeser itu. Nah, menggeser itu karena apa? Hidup menjadi out of the box itu ternyata enak gitu loh. Iya, lebih bebas, lebih happy kita. Iya. Nah, jadi pengharapan itu makin lama semakin kita melihat kondisi anak yang sebenarnya. Manusia itu, Allah itu tidak salah cipta. Allah itu tidak salah produksi. Allah itu tidak salah dalam membuat manusia atau ciptaannya. Tapi kita harus melihat apa hikmah di balik itu semua. Karena Allah itu pada saat di dunia pun anak ini berharga. Anak ini mempunyai cita-cita. Di sekolah saya ada anak yang nggak bisa pakai baju, tapi dia nyanyinya bagus, sempat fluid sama tulus. Seperti itu.
Atau anak yang dia bisa bersih-bersih doang, itu harus kita hargai. Jangan sampai merasa itu bersih-bersih. Kenapa enggak? Dia bisa nanti ditempatkan di kafe saya untuk bersih-bersih. Jadi tidak ada yang namanya kotor, jelek, dinding gitu yang miring. ya? Dia akan rapikan sendiri karena dia mempunyai gambaran yang miring itu yang mana. Kalau kita kan bisa lihat miring sama aja. Kalau dia enggak. Jadi hidup di dunia itu adalah unik gitu loh. Kalau bisa bandingin aja Ibu, kalau misalnya kita hidupnya hitam putih, bosan banget ya hidup ya. Ini kalau mungkin karena saya bicara karena 3 ABK kali. Jadi merasa bahwa dunia ini berwarna. Nah, berarti kalau gitu kan harapan itu, kalau dibilang kita tidak punya harapan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi, karena setiap anak juga, setiap orang tua, kalau saya bicara, Ibu tujuan Ibu misalnya bertanya, anak Ibu akademiknya tidak bagus di sekolah. Harapan Ibu mau masuk sekolah ini apa? Jangan bicara harapan itu buat sosialisasi sama teman-teman, jangan. Kalau memang mau terjunkan anak Ibu ke suatu tempat, harapannya jangan satu, dia kalau bisa akademik terangkat dengan ada motivasi dengan teman, ada atau peer yang dari anak-anak normal, kenapa enggak? Iya. Kalau dia mempunyai perilaku yang lebih baik, bisa mengikuti anak-anak normal, kenapa enggak? Kalau sosialisasinya dia lebih terbantu dengan anak normal, kenapa enggak? Jangan memberikan harapan yang itu-itu aja. Yang penting dia sosialisasi, nggak apa-apa jadi anak bawang. Kalau saya nggak bisa. Kalau anak Ibu nggak mau terjun di dunia inklusi, jangan sekolahkan aja sekolah khusus. Gitu. Jadi harapan itu harus ada seperti itu. Lihat kondisi, betul. Tingkatkan. Ya. Tingkatkan, tentunya dengan upaya dan sebagaimana tingkatkan. Karena gini loh, yang uniknya ini bahwa Ibu juga anaknya salah satunya ada yang sekolah di sekolah yang umum ya Bu ya. 2 yang umum. Di sekolah yang umum, kenyataannya baik-baik saja kan? Iya. Bisa mengikuti ya Bu. Bisa. Karena gini, kan tiap orang kan beda-beda ya Bu. Ada yang menganggap bahwa berat, susah. Tapi kalau Ibu menganggapnya semua bisa dilalui, semua bisa dikerjakan. Ya. Jadi kalau untuk menentukan satu bentuk sekolah, sebenarnya kita lihat kadar dulu tujuan orang tua itu apa. Gitu aja. Saya ada satu murid yang di daerah Citerep, jujur untuk pelajaran dia kelas 6, dia pelajaran untuk kelas 1. Oh, dia ada di levelnya kelas 6, tapi dia menggunakan pelajaran yang kelas 1. Tapi saya sudah wanti-wanti kepada Ibu. Kalau Ibu memaksakan anak stres, itu sudah satu gejala yang tidak baik. Kecuali Ibu mau melatih anak ini ke arah yang dia kelebihannya. Tapi kalau anak ini tidak stres, happy sekolah, ada sesuatu, silahkan lanjutkan saja. Gitu. Jadi kita lihat per kasus gitu loh. Jangan kita menstereotipkan semuanya gitu. Karena autis ini adalah luas. Seperti adanya definisi autis itu sendiri kan adalah gangguan perkembangan pervasif. Itu luas, tidak semua autis itu sama, tapi mempunyai suatu kesamaan dalam hal gangguan dalam bicara atau komunikasi, gitu ya. Motorik, ada sensoriknya, kemudian yang udah jelas-jelas masalah sosialisasi, masalah perilakunya, masalah sosial emosinya, nah kayak begitu. Ada juga masalah kognitifnya itu. Nah itu, tapi mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Gitu. Nah berikutnya nih Bu, ini unik juga nih pertanyaannya nih. Apa ada perbedaan sikap atau perkembangan anak setelah dia ditangani sebagai anak dengan diagnosa autism? Pasti berbeda, pasti. Dengan intervensi dini diupayakan usia 1 tahun, autis memang sudah bisa terlihat. Ya, kalau bayi itu biasanya dia tidak peka terhadap suara keringkingan. Kalau anak kan dikasih stimulus ya, yang ini dia mengikuti polanya. Kalau dia ngikutin berarti iya betul. Makanya ada diagnosa di mana autistik itu harus ada tes BERA. Karena dikiranya anak ini adalah tuli. Padahal sebenarnya dia bukan tuli, dia tidak paham bahwa itu namanya dia. Dia tidak paham kalau dipanggil adalah nengok. Makanya ada satu program di mana namanya Kathleen Morris, itu hanya belajar tentang attendance skill, kesiapan belajar. Kalau dipanggil nengok, kalau dipanggil mengatakan iya, atau dipanggil dia menatap kontak matanya ada, nah seperti itu. Jadi ada pembelajaran melalui kayak gitu. Nah, jadi di situ memang kita perlu ada sesuatu yang sifatnya intervensi dini. Nah, dengan intervensi dini ini, karena kan kita usia sekarang udah 6 tahun ya, golden age itu ya. Iya, golden age bukan 6 tahun lagi ya. Iya, betul. Nah, itu di situ adalah bagaimana perkembangan saraf-saraf neuronnya itu kan lebih bagus pada usia segitu. Menjaga. Nah, input yang masuk kepada anak-anak autistik emang terlihat seperti ada gejala delay gitu loh. Tapi kalau dia sudah masuk, sudah menjadi master dalam pembelajaran itu, dia akan ingat terus dan akan tercatat di situ. Jadi kalau kita bicara membuka file lagi, itu ada filenya seperti itu. Nah,
itu dunia autistik itu dianggapnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara intervensi dini sangat perlu. Nah, makanya waktu itu saya sempat mengadakan di Mekarjaya untuk para para posyandu ya, apa sih namanya, penggiat posyandu. Mereka menjadikan melakukan screening terhadap anak-anak yang terlihat kok cuek, ada sesuatu. Jadi dia itu bukan mendiagnosa, tapi dia itu men-screening kalau ada satu gangguan apa, bentuknya seperti apa, kita definisikan ABK-nya seperti apa-apa. Ya mungkin kalau yang untuk baby gitu ya, biasanya kita lebih ke arah ADHD-nya, kemudian autis sama Down syndrome, mungkin itu yang kita screening, kita kasih. Jadi pemahaman si penggiat PKK itu adalah, atau posyandu itu adalah 3 kebanyakan. Apa sih yang harus dilakukan? Dia hanya mengantarkan bahwa ibu harus ke tumbuh kembang, ibu harus lanjut ke sini, Nah selebihnya nanti akan ada yang diagnosa. Baru nanti ada intervensi dini. Nah itu semakin cepat ditangani oleh pihak posyandu, itu semakin intervensi akan terhandle. Nah itu akhirnya membuat sikap kita, ya notabene orang tua ya, kita bicara orang tua, sikap orang tua akan berbeda nantinya setelah mereka mengetahui. Ya kan, karena kalau dari awal tidak mengetahui mungkin perlakuannya berbeda. Iya kan ya Bu, perlakuannya pasti berbeda. Nah itu tadi masalah di awal bahwa kenapa akhirnya Bu Eni punya sekolah autism ya Bu. Disebutnya autism kan Bu ya? Ada autis, kalau di Indonesia tuh autis biasanya. Kalau autism tuh lebih kepada apa? Keluar ya, autism. Oh tuh, kalau kita bahasa yang ngerti bahasa bapaknya. Kalau kita saya takut salah. Kalau kita nyebutnya autis saya bukan orang linguistik ya. Saya dibilang bapaknya tuh, aduh bahasa kamu. Iya, orang-orang linguistik yang ngerti ya Bu ya. Jadi yang melatar belakangi akhirnya Bu Eni bikin sekolah autis ini ya memang karena background beliau sendiri dan akhirnya beliau belajar banyak dan kemudian memutuskan untuk berbagi, ya kan, berbagi. Termasuk sama saya berbagi ilmu gitu ya. Oke, nanti kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, kita pause dulu Bu segmen ini, nanti kita masuk ke segmen yang berikutnya. Oke. Gimana dia harus menceritakan apa yang harus ini, karena kan untuk anak-anak autistik kalau di Asperger dia akan menceritakan apa yang dia mau. Kayak sebenarnya saya ketemu kasus di sekolah alam sana, anak TK dia bisa menceritakan bagian daripada pesawat, jumlah kursi pesawat ekonomi. Yang belum tentu anak seumuran dia ngerti ya. Dan dia menggunakan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris dan lebih lengkap.